Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istajmara, apabila istijmar ahadukum, salah satu kalian, falyutir, maka hendaklah dia mewitirkan, mengganjilkan. Hadis riwayat Mim, Imam Muslim. Kata-kata istijmar ada dua makna. Makna pertama adalah menggunakan jamroh, yaitu batu kecil untuk istinja setelah BAB misalnya. Pripun? Oh, 261 kelewat nih. Kelewat 10 hadis nih. Wah, parah nih. Nih, kalau kelewat diingatkan, Pak. Saya tunggih manusia nih. 261. Idza aradallahu, apabila Allah menghendaki bi'abdihi, terhadap hambanya, al khaira, kebaikan, ajjalalahul uqubata, Allah menyegerakan untuknya hukuman, fit dunya, di dunia. Wa idza arada bi'abdihi syarra, dan apabila Allah menghendaki terhadap hambanya keburukan, amsaka anhu bidzambih, Allah tahan dosa-dosanya, maksudnya tidak diberi hukuman, hatta yuwafiya bihi, sehingga dia berjumpa dengan dosa-dosa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi kalau kita mendapatkan musibah-musibah atau penyakit-penyakit, itu hendaklah kita husnudzon sama Allah. Husnudzonnya apa? Allah menghendaki bahwa dosa-dosa kita digugurkan. Baik itu musibah pada harta kita, atau musibah pada tubuh kita, atau musibah pada anak kita, atau musibah pada istri kita. Anak kok sering sakit-sakitan. Nah, ini kita husnudzon sama Allah. Ini Allah ingin menggugurkan dosa-dosa saya. Kita punya barang sering rusak, dikit-dikit rusak, dikit-dikit rusak. Nah, ini adalah husnudzon kepada Allah. Ini Allah memberikan apa? Keringanan kepada kita dengan cara disegerakan al-uqubata fid dunya, hukuman di dunia. Adapun orang yang tidak pernah mengalami sakit sama sekali, nah ini tanda-tanda ahli neraka ini. Hadis dalam Adabul Mufrad. Ini hadis sangat saya ingat ketika saya mengajarkan kitab Adabul Mufrad. Kata kuncinya Ummu Mildam kalau nggak salah. Ummu Mildam itu demam. Ada seorang Arab Badui ditanya oleh Nabi, hal akhadatka Ummu Mildam? Apakah kamu pernah mengalami demam? Si Badui ini bertanya, apa itu Ummu Mildam? Saya nggak kenal. Maka dijelaskan oleh Nabi, Ummu Mildam itu panas antara kulit dengan daging, ya demam. Maka dia mengatakan, nggak pernah saya. Nabi tanya lagi, fahal sudi'ta? Kamu pernah pusing tidak? Maka dia bertanya, wa mas suda'? Pusing itu apa? Nggak ngerti saya. Nah, maka dijelaskan oleh Nabi, pusing gini-gini. Nah, maka dia mengatakan, saya nggak ngerti. Maka ketika orang ini sudah pergi, Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahli nar. Siapa yang senang melihat kepada calon ahli neraka, silahkan lihat orang ini, nggak pernah sakit. Jadi kalau kita tidak pernah sakit, itu jangan bangga, Pak. Wah, aku ini top neraka itu. Masya Allah, na'udzubillah. Ini hadisnya hasan sahih. Maka orang muslim harus apa? Harus mengalami sakit. Setiap tahun ada pilek, ada batuk, ada pusing. Itu alhamdulillah. Kalau 1 tahun kita nggak sakit sama sekali, wah ini bahaya nih. Ini tanda-tanda bahaya. Nah, karena itu apa? Kita harus husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. 262. Idza aradallahu, apabila Allah berkehendak biqaumin, terhadap suatu kaum, adzaban, suatu siksa, asabal adzabu, siksa itu akan mengenai man kana fihim, siapapun yang ada pada mereka. Tsumma bu'itsu, kemudian mereka akan dibangkitkan, ala a'malihim, di atas amal-amal masing-masing. Hadis ini qaf muttafaqun alaih. Jadi kalau Allah turunkan siksa, siksa itu sifatnya mengenai semua orang. Tetapi karena orang-orangnya di situ berbeda-beda, ada yang ahli nahi mungkar, ada yang tidak pernah nahi mungkar, ada yang melakukan kemungkaran. Nah, sebenarnya yang berhak disiksa itu yang melakukan kemungkaran. Yang tidak melakukan kemungkaran tapi diam saja karena pekewoh, atau yang melakukan nahi mungkar, ini sebenarnya nggak berhak untuk disiksa. Karena siksa ini diturunkan kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah sunnatullah. Allah turunkan siksa, ya kena semuanya. Cuma nanti ketika semuanya sudah mati, dibangkitkan oleh Allah, itu kondisinya beda-beda.
Ada yang kondisi maksiat ketika datang siksa tadi, berarti dia dibangkitkan dalam keburukan. Adalah kondisi orangnya sedang salat, dia nggak pernah nahi mungkar, tapi orangnya soleh, nggak pernah ikut maksiat. Kalau ada maksiat dia langsung menjauh, kemudian dia salat sunnah sambil istighfar kepada Allah, dan dia minta maaf kepada Allah, ya Allah saya minta maaf, saya nggak berani nahi mungkar, saya pekewuhan saya ini. Nah, ketika turun siksa kena juga, tapi nanti ketika bangkit dari kematian kondisinya berbeda, apalagi yang nahi mungkar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Waspadailah satu fitnah yang tidak akan menimpa kepada orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Jadi kalau Allah sudah turunkan fitnah atau siksa, ini akan mengenai semuanya. Tapi alhamdulillah kalau kita termasuk orang-orang yang berbuat baik, nanti akan dibangkitkan dalam kondisi baik juga oleh Allah Subhanahu wa taala. 263. Idza aradallahu, apabila Allah menghendaki khalqa syai'in, menciptakan sesuatu, lam yamna'hu, tidak akan mencegahnya, syai'un, sesuatu apapun juga. Hadis riwayat Muslim sahih. Misalnya seorang suami pengen istrinya tidak hamil, dijaga betul-betul, tidak mengumpuli istri kecuali kondisi yang tidak subur. Tapi kalau Allah sudah tetapkan hamil, hamil juga. Ada sahabat Nabi pernah mengatakan, ya Rasulullah saya pengen azl, gimana? Ya kamu azl atau tidak azl sama saja, Allah tetapkan nanti pasti hamil. Beberapa hari kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah budakku yang sudah saya azl hamil sekarang. Nah ini karena Allah sudah tetapkan. Bahkan seandainya maninya ditumpahkan tidak kepada istri kita, tapi ditumpahkan di luar pada batu, batunya nanti hamil, Pak. Law annal ma, kalaulah air mani, alladzi yakunu minhul walad, yang ditetapkan menjadi anak, ahraqtahu ala sakhratin, kamu tuangkan pada batu, la akhrajallahu ta'ala minha waladan, Allah akan keluarkan dari batu tadi anak. Hadis riwayat Ahmad sahih. Bisa nggak Allah menjadikan batu jadi hamil? Bisa, udah ada buktinya kok. Nabi, siapa yang itu yang bawa onta itu? Nabi Hud ya, Nabi Saleh, wa ila Samud akhahum salihah. Kepada kaum Samud Allah kirimkan Nabi Saleh. Nah itu membawa onta, ontanya keluar dari gunung. Nah berarti ini gunung melahirkan onta. Bisa aja bagi Allah, mudah, kun fayakun. Karena itu kalau kita doa kepada Allah itu nggak usah merasa wah kayaknya tidak mungkin, nggak usah begitu. Allah itu segala sesuatu bisa. 264. Idza aradallahu, apabila Allah menghendaki qabda abdin, mencabut nyawa seorang hamba, bi ardin, pada satu tempat, ja'ala lahu, Allah akan menjadikan untuk dia fiha, di tempat tersebut, hajatan, ada keperluan. Jadi misalnya Allah menghendaki seseorang mati di daerah jauh sana, nah, maka Allah akan jadikan dia punya keperluan ke sana, mau pergi ke sana. Nah setelah sampai sana malaikat mautnya sudah nunggu. Ya. Nah, kau sing tak tunggu istaqo, alhamdulillah, ya, dicabut. Ya. Karena itu hadis ini mengingatkan saya satu kisah yang tidak akan saya lupakan ketika saya membaca kitab Az-Zuhdu karya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini saya baca ketika masih santri, seingat saya. Tulis Malakul Maut. Ini kisah yang sudah saya sampaikan dan mungkin berkali-kali saya sampaikan. Ini saya bacakan ceritanya dari nasnya langsung. Ini bukan sabda Nabi tapi perkataan dari para ulama. Khaisamah namanya, dia mengatakan, Ata Malakul Mauti Sulaiman. Telah datang malaikat maut kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat maut ini ja'ala yanzuru ila rajulin min julasai, melihat kepada seorang laki-laki dari teman-teman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, melihat dengan terus-menerus. Maka tatkala malaikat maut keluar, temannya Nabi Sulaiman bertanya, ini siapa kok melihat saya terus? Maka dijawab oleh Nabi Sulaiman, dia adalah malaikat maut alaihi salam. Maka temannya tadi mengatakan, sungguh-sungguh aku telah melihat dia melototi saya seolah-olah dia ingin mencabut nyawaku. Maka Nabi Sulaiman bertanya, sekarang apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, saya ingin engkau membawa antahmilanir rih,
bahwasanya angin itu membawa saya ke tempat yang pergi jauh sana, supaya saya aman dari malaikat maut, supaya sampai India saja. Nah, maka Nabi Sulaiman panggil anginnya, lalu disuruh untuk ngirim ke India, maka sampai di India. Kemudian malaikat maut datang lagi kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, maka ditegur oleh Nabi Sulaiman, sesungguhnya kamu tadi melototi terus kepada seseorang dari sahabat-sahabatku. Maka malaikat maut menjawab, kuntu a'jab minhu, aku tadi heran sama sahabatmu tadi, saya disuruh mencabut nyawanya di India, kok dia duduk-duduk santai di samping kamu. Nah, maka saya pelototi terus, ki wong iki to iki, kudune ning India malah ning kene. Nah, ternyata dia minta ke India supaya aman dari malaikat maut. Di sana malaikat maut sudah duduk nunggu. Masya Allah. Ini ada cerita lain, Pak. Lagi-lagi malaikat maut, karena malaikat maut ini temannya Nabi Sulaiman. Dakhala malakul maut ala Sulaiman. Malaikat maut masuk kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa kana lahu sadiqan, dan memang dia adalah temannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, malaikat maut, kenapa kamu itu mendatangi satu penduduk rumah, lalu kamu cabut nyawanya semuanya, kemudian kamu biarkan penduduk satu rumah yang di sampingnya satu pun tidak ada yang kamu cabut. Jadi maksudnya kalau mencabut itu mau dibagi-bagi, di sini satu orang, di rumah ini satu orang, kan enak, sedih semuanya, jangan sedih satu rumah, kasihan. Nah, maka malaikat maut menjawab, ma ana bi'a'lam bima aqbidu minka, aku ini tidak lebih tahu terhadap orang yang harus saya cabut nyawanya daripada kamu. Tiada lain aku ini di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya malaikat maut di mana? Di bawah singgasananya Allah. Fayulqa ilayya sikakun, lalu diberikan kepada saya, dilemparkan kepada saya cek-cek atau apa? Tulisan-tulisan, fiha asma, di dalamnya ada nama-nama. Nah, maka malaikat maut ini hanya menerima saja. Oh, ini yang harus saya cabut. Nah, didatangi, orangnya di mana? Oh, sedang di pengajian, sedang ngantuk. Nah, pas ngantuk dicabut. Nah, bisa aja. Masya Allah. Makanya hati-hati, Pak, ngaji jangan ngantuk ini. Malaikat maut datang gimana ini? Masya Allah. Kita lanjutkan 265. Idza aradta, apabila engkau ingin antabzuqa, untuk meludah, fala tabzuq, maka jangan meludah, an yaminika, di arah kananmu, walakin akan tetapi an yasarika, di arah kirimu, in kana farighan, jika adalah kiri itu kosong. Fa illam yakun farighan, maka jika tidak kosong, fatahta qadamika, maka di bawah telapak kakimu. Hadis ini sahih, riwayat Bazzar. Hadis ini sifatnya umum ya, meludah baik itu dalam kondisi sholat maupun di luar sholat. Kalau hadis yang terkenal itu dalam kasus sholat itu. Ketika sholat jangan meludah ke arah depan karena Allah di depan, jangan meludah ke arah kanan karena malaikat di kanan, tapi hendaklah meludah ke kiri kalau kosong, atau meludah ke bawah. Nah, itu ketika masjidnya masih dari tanah seperti zaman dulu. Tapi kalau hadis ini sifatnya umum, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Misalnya kita sedang naik motor, nah, ingin meludah ini, nah, meludah jangan ke arah kanan. Kenapa? Sini ada malaikat. Fala tabzuq an yaminik, jangan meludah ke arah kananmu. Para ulama katakan karena di sini ada malaikat. Lah terus kemana? Ke arah kiri. Kalau kosong, kalau ternyata di sini ada banyak orang, meludahnya ke bawah. Adapun kiri, ini sebenarnya juga ada malaikat. Tetapi para ulama katakan malaikat kanan ini mencatat amal-amal baik, malaikat kiri mencatat amal-amal yang buruk. Berarti malaikat kanan lebih utama. Nah, dari sebab itu kita dilarang meludah ke arah kanan. Tapi kalau tidak bisa kecuali ke arah kanan, nggak apa-apa, namanya terpaksa. Panjenengan nyopir mobil, nah beli pun meludai. Ke arah kiri kena bojone, nah, ke arah bawah motori mobil, ya sudah, ke arah kanan nggak apa-apa, karena terpaksa. Itu masuk dalam kaidah ad-darurat tubihu al-mahdzurat. Kondisi darurat menyebabkan boleh perkara-perkara yang asalnya dilarang. Asalnya dilarang meludah ke arah kanan itu, tapi karena darurat ya nggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan warok ya nggak apa-apa.
ambil tisu, ya kan? Kemudian taruh di bawah mobil. Nanti selesai baru diambil. 266. Idza arsalta, apabila engkau melepas kilabaka, anjing-anjingmu, al-muallamah, yang telah dilatih, maksudnya anjing untuk berburu. Wa dzakarta smallahi, dan kamu sudah menyebut nama Allah, fakul, maka makanlah, mimma amsakna alaika, dari apa-apa yang mereka tangkap untuk kamu. Wa in, meskipun qatalna, mereka sudah membunuh tangkapan tersebut, ya, membunuh apa? Buruan tersebut. Illa, kecuali ayyakulal kalbu, kalau kambing anjing itu memakannya. Kalau dia memakan maka jangan dimakan itu hasil buruan tadi. Fa inni akhafu, karena sesungguhnya saya khawatir, ayyakuna, bahwasanya anjing tersebut, innama, tiada lain, amsakahu, menangkapnya, ala nafsih, untuk dirinya sendiri, berarti dia belum terlatih. Wa in, dan jika khalataha, mencampurinya, kilabun, anjing-anjing, min ghairiha, yang lain, fala ta'kul, maka jangan kamu makan buruan itu. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu, ayyuha, siapa dari anjing-anjing tadi, qatala, yang sudah membunuh buruan tadi. Wa in ramaita, dan jika engkau itu melempar dengan anak panah, atau kalau sekarang tembak, as-saida, kepada buruan, fawajadtahu, lalu kalau mendapatinya, ba'da yaumin au yaumain, setelah 1 hari atau 2 hari, laisa bihi illa atharu sahmika, tidak ada padanya kecuali bekas anak panahmu, fakul, maka silahkan makan buruan itu. Wa in waqa'a, tapi kalau dia terjatuh, filma, dalam air, fala ta'kul, maka kamu jangan makan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah matinya karena air atau karena senjata kita. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang berburu. Ringkasnya, kalau kita berburu dengan anjing pemburu, maka hasil buruan itu halal apabila memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, anjingnya harus sudah terlatih. Tanda terlatihnya apa? An la ya'kula, dia hanya menangkap tapi tidak makan sama sekali. Kalau dia setelah menangkap kemudian dia makan, habis kenyang baru kemudian diberikan kepada kita, itu berarti belum terlatih, itu tidak halal. Tapi ketika dia hanya menangkap saja kemudian diberikan kepada kita, habis itu dia nunggu bagian atau jatah yang kita berikan, ini berarti sudah terlatih, ini halal. Syarat yang kedua, dzakarta smallah, sudah membaca bismillah. Karena itu kalau melepas anjing lupa baca bismillah, hasil buruannya haram, nggak boleh. Harus apa? 2 syarat ini terpenuhi. Dia sudah terlatih dan dia sudah dibacai bismillah. Kemudian kalau ada anjing lain, jadi setelah kita mendapatkan buruannya sudah mati, ya, tapi kita nggak ngerti ini yang membunuh siapa ini, apakah anjing kita ataukah anjing yang lain, ini menjadi haram. Kenapa? Karena anjing kita sudah kita bismillahi, sementara anjing-anjing yang lain tadi kita nggak ngerti apakah sudah dibismillahi atau belum. Bisa jadi belum dibismillahi, berarti apa? Tidak memenuhi syarat. Karena itu dari sini para ulama mengambil satu kaidah. Kaidahnya mengatakan idza ijtama'al halalu wal haramu ghullibal haram. Apabila kumpul antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haramnya. Anjing kita lepas, sudah bismillah, nangkap buruan, kan halal kan? Tapi ketika ada anjing-anjing yang lain yang belum dibismillahi, kan haram jadinya. Nah, maka karena kita nggak ngerti, maka dimenangkan yang haram. Demikian juga yang di sini, kita memanah burung, setelah kita panah kemudian pergi, nggak ngerti kemana. Nah, kita cari-cari, ternyata ada di dalam air. Nah, setelah kita temukan di dalam air, tidak halal. Kenapa? Kita nggak ngerti matinya karena kena senjata kita atau matinya karena tergenang oleh air. Bisa jadi dia masih hidup sebenarnya, tapi gara-gara masuk ke air kemudian kelepek-kelepek karena kena air, mati. Berarti matinya bukan karena senjata kita. Nah, ini berarti di sini kondisi halal dan kondisi haram bergabung. Nah, dimenangkan yang haramnya. Demikian juga dalam hal-hal yang lain. Ini ada vaksin, bahannya halal rata-ratanya 90%-nya. Kemudian ada 1% saja yang haram, 1 tetes saja untuk vaksin tersebut. Ini semuanya haram.
karena ghullibal haram ya. Berbeda dengan air ya. Kalau air banyak ditetesi najis setetes. Nah, ini kita lihat airnya berubah atau tidak. Airnya tidak berubah, masih suci. Itu kalau air. Tapi kalau masalah halal haram nggak bisa. Ya. Tetap yang dimenangkan adalah yang haramnya. Kita lanjutkan 267. Idza asa'ta, apabila engkau itu berbuat jelek, fa ahsin, maka berbuat baiklah. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini menghasung kita kalau sudah berbuat jelek, terjerumus dalam maksiat, maka disuruh berbuat baik. Tujuannya apa? Untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Surat apa itu? Surat Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu melenyapkan keburukan-keburukan. Nah, makanya dalam Musnad Ahmad, Abu Dzar itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan?" Maka beliau mengatakan, la ilaha illallah itu kebaikan yang paling utama. Maka kalau kita sudah berbuat dosa, kita mengucapkan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diulang-ulang 100 kali boleh, lebih banyak lebih bagus lagi. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kalau kemudian orang jadi meremehkan? Maksiat nggak apa-apa, yang penting setelah itu wirid. Nah, ini namanya orang terkecoh atau tertipu kayak begini. Ini salah sikap seperti ini ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala taghtarru, kalian jangan terkecoh. Terkecoh itu gimana? Ya tadi meremehkan maksiat. Ya. Maksiat nggak apa-apa, yang penting habis itu sholat jamaah menggugurkan dosa-dosa. Akhirnya maksiat terus seumur hidup. Nah, ini salah kayak begini. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, kemudian datang ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian duduk, diampuni baginya semua dosa-dosanya yang sudah lewat. Tapi Nabi berpesan, wala taghtarru, kamu jangan tertipu dengan hadis ini. Hadis riwayat Bukhari sahih. Tertipu maksudnya jadi meremehkan dosa. Karena itu para ulama katakan 3 sifat harus dimiliki orang mukmin. 1 mahabbah, cinta sama Allah. 2 khauf, takut kepada Allah. 3 roja, mengharap rahmat Allah. Mahabbah ini seperti kepala burung, burung tanpa kepala nggak hidup. Roja sama khauf ini seperti 2 sayap burung, harus imbang. Kalau 2 sayap tidak imbang, terbangnya tidak bagus. Karena itu kita minta kepada Allah dalam majelis ini supaya kita diberi oleh Allah mahabbah, khauf dan raja yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. 268. Idza apabila ista'dzana minta izin ahadukum salah satu kalian thalathan 3 kali falam yudhallah lalu tidak diizinkan untuk dia falyarji' maka hendaklah dia pulang. Hadis ini menunjukkan adab minta izin kepada orang yang kita datangi. Maksimalnya 3 kali. Dan maksimal ini bukan yang wajib. Assalamualaikum. Nah, boleh kita ngulangi sampai 3 kali. Kalau udah 3 kali ternyata nggak dijawab, jangan dilanjutkan 4 kali. Kenapa? Bisa jadi dia sebenarnya mendengar, tapi lagi nggak mau menerima tamu. Maka dia sengaja tidak bukakan pintu. Ya. Berarti memang dia lagi tidak siap menerima tamu. Jangan dipaksa. Tapi menunggu 3 kali nggak wajib. Kalau kita salam 1 kali, kita yakin bahwa salam kita sudah terdengar karena kita salamnya keras. Kita terkenal orangnya suaranya keras. Ternyata nggak dijawab, ya sudah, kita pergi langsung nggak apa-apa. Tidak wajib menunggu 3 kali. Jadi jangan salah paham, bukan berarti 3 kali ini wajib harus sampai 3 kali baru pulang, enggak. Ya. Ini maksudnya rukhsah untuk diulangi sampai 3 kali. Boleh diulangi sampai 3 kali. Kenapa disuruh diulangi 3 kali? Supaya kemungkinan bahwa dia tidak mendengar itu jadi nggak ada. Karena bisa jadi pas kita salam dia masih di belakang sono, nggak terdengar. Kita salam lagi dia sudah ke tengah ruangan tapi belum dengar. Nah, pas kita salam ketiga dia pas di ruang depan, nah, baru mendengar. Karena kadang-kadang orang kan rumahnya sangat luas, nah, sehingga kondisi seperti itu menyebabkan kita berhak untuk salam sampai 3 kali begini. Ini saya jelaskan karena dulu saya pernah salah paham, Pak. Saya dulu menganggap bahwa 3 kali itu wajib. Jadi salam harus 3 kali. Kalau belum 3 kali nggak boleh pergi. Nah, nggak begitu ternyata penjelasan para ulama. 1 kali kita yakin bahwa ini sudah terdengar, ternyata nggak dibuka, pergi juga nggak apa-apa. 269. Dan jangan melakukan seperti sebagian orang ya, salam 3 kali nggak dijawab,
maka listriknya di luar dimatikan supaya orangnya keluar. Ini nggak benar kayak begini, nggak boleh. 269. Idza sta'dzanat, apabila minta izin ahadakum kepada salah satu kalian, imra'atuhu, istrinya, ilal masjid, ke masjid, fala yamna'ha, maka janganlah suami mencegahnya. Hadis ini qaf muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, wanita boleh sholat jamaah di masjid. Boleh, bukan wajib, bukan sunnah, boleh. Yang kedua, kalau wanita minta izin ke masjid, suami tidak boleh menolak. Para ulama mengatakan kecuali kalau ada mafsadat, maka boleh menolak. Misalnya wanita ini minta izin dan dia terkenal kalau keluar nanti pasti akan terjadi fitnah. Misalnya akan disiuli oleh para laki-laki yang dilewati, maka dilarang, nggak apa-apa. Kenapa? Ada fitnah, ada mafsadat nih. Kalau tidak ada mafsadat, jangan ditolak sama sekali. Karena itulah seorang sahabat Nabi SAW, ketika istrinya minta izin untuk ke masjid, dia tidak berani melarangnya. Tapi dalam hatinya sebenarnya dia pengen istrinya sholatnya di rumah. Akhirnya dia cari cara, Pak, gimana caranya supaya istri saya sholat di rumah. Maka dia, waktu itu kan belum ada lampu, masih gelap gulita. Nah, pas sholat isya, dia tunggu istrinya di tengah jalan. Kemudian ketika istrinya lewat, bokongnya dipegang, ditabuk gitu. Nah, maka istrinya kemudian balik ke rumah marah-marah dia. Nah, kemudian setelah itu suaminya sampai ke rumah setelah sholat, pura-pura tanya, loh katanya ke masjid, kok nggak jadi? Dia mengatakan, sekarang manusia sudah pada rusak semuanya. Saya tadi ke masjid, bokong saya dipegang. Nah, ternyata suaminya sendiri. Nah, pakai cara begini nggak apa-apa, nggak ada masalah karena tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisahnya kisah siapa ini, Ustaz? Zubair, gitu. Siapa lupa saya? Zubair kayaknya. Baik, 270. Idza stu'dzina, apabila dimintai izin, ala rajuli, terhadap seseorang, wa huwa yusalli, sementara dia sedang salat, fa'ilnuhu, maka memberikan izinnya itu at-tasbih, dengan bertasbih. Wa idza stu'dzina, dan apabila diminta izin, alal mar'ah, terhadap perempuan, wa hiya tusalli, sementara dia sedang salat, fa'idnuhat tasfiqu, maka mengizinkannya itu dengan cara menepuk tangan. Hadis ini derajatnya sahih, riwayat Baihaqi. Hadis ini menunjukkan orang yang sholat tidak boleh berkata-kata. Kalau berkata-kata, sholatnya batal. Lah bagaimana kalau ada orang minta izin kepada kita? Misalnya tetangga kita pengen masuk rumah kita untuk ngambil kompo misalnya. Kita sedang sholat sunnah nih. Nah, maka cara mengizinkannya gimana? Dengan cara subhanallah. Nah, subhanallah, ini tetangga kita harus paham. Oh, berarti sudah diizinkan. Karena kita sedang kondisi sholat. Maka tasbih ini tidak membatalkan sholat. Kenapa? Tasbih ini tidak termasuk bicara kepada manusia. Tasbih itu bicara sama Allah, subhanallah. Karena itu kita bersin mengucapkan alhamdulillah dalam sholat, boleh. Tapi kalau mengatakan yarhamukallah, maka ini membatalkan sholat. Karena yarhamukallah ini ngomong sama orang yang bersin tadi. Kalau alhamdulillah ngomong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau perempuan dimintai izin, maka cara mengizinkannya tasfiq, bertepuk tangan. Kata-kata tasfiq di sini, ini maksudnya adalah tasfih. Karena dalam hadis yang lain disebutkan at-tasfih. Nah, tolong perhatikan, berbeda antara tasfiq dengan tasfih. Kalau tasfiq akhirnya qaf, itu tepuk tangan kayak gini. Ini tepuk tangannya orang yang main-main. Kalau tasfih pakai ha, sebagaimana dalam hadis yang lain, maka itu adalah menepukkan bagian punggung kepada bagian dalam. Nah, begini. Maka wanita sedang sholat, ada orang minta izin, cara mengizinkan. Nah, begini, jangan begini. Boleh juga dengan cara lain, dua jari, para ulama katakan tepukkan pada bagian dalam. Silahkan begini atau begini. Itu makna dari tasfih. Nah, dalam hadis yang lain ini disebutkan tasfih pakai ha. Sementara kaidahnya mengatakan al hadis yufassiru ba'duhu ba'dhan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Maka tasfih yang dimaksud di sini adalah tasfih sebagaimana dalam hadis yang lain.
Maka jangan menepuk seperti ini, karena ini menyerupai tepukannya orang-orang ahli kitab yang sedang ibadah di gereja-gereja mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.